sampai 35. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dukungannya, dan jadikan dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu, dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Surat Taha ayat 29 sampai 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa dan menjadikan Nabi Harun sebagai pendamping dalam misi dakwahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 35, Allah menegaskan bahwa Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai nabi untuk membantu saudaranya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami jadikan Harun saudaranya sebagai pendampingnya. Surat Al-Furqan ayat 35. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Sebagai seorang pendamping Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam memiliki peran penting dalam membantu Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dan membimbing Bani Israel. Nabi Harun dikenal sebagai seorang yang fasih berbicara, sehingga ia mampu menjelaskan pesan Allah dengan jelas kepada kaum yang seringkali keras kepala. Kisah perjuangan keduanya penuh dengan tantangan. Tidak hanya harus menghadapi Fir'aun yang kejam, mereka juga harus menangani sikap keras kepala dan pembangkangan Bani Israel. Salah satu ujian terberat yang dihadapi Nabi Harun alaihissalam adalah ketika kaumnya tergoda untuk menyembah patung anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri saat Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai. Dalam Al-Quran kisah ini diabadikan di beberapa surah, seperti surah Taha ayat 85 sampai 97 dan surah Al-A'raf 148 sampai 150. Allah mengingatkan bahwa Bani Israel telah disesatkan oleh Samiri dan menyembah anak sapi, meskipun Nabi Harun telah berusaha keras untuk mencegah mereka. Dalam perjalanan menuju Tursina setelah melintasi lautan di bagian utara dari Laut Merah, dan setelah mereka merasa aman dari kejaran Raja Fir'aun dan kaumnya, Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu melihat sekelompok orang-orang yang sedang menyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mereka kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Persembahan mereka itu kepada berhala adalah perbuatan yang sesat dan batil,